Mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama alias Ahok menyampaikan Pilkada Jakarta 2024 lebih baik daripada 2017 lalu. Ahok mengatakan situasi Pilkada 2024 lebih kondusif. Ia juga berkelakar tidak ada pihak yang menggunakan agama sebagai bahan kampanye. Pernyataan itu disampaikan Ahok selesai mencoblos di TPS 60 Pluit pada Rabu 27 November. Lebih oke situasinya. Karena kan gak ada yang bisa jualan ayat mayat gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pemirsa, kita jumpa di ruang tayang dibacain berita yang dinanti-nanti di seluruh Nusantara. Bung kameramen, disilahkan apakah gerangan yang akan dibacakan? Baik, alhamdulillah Bung Alfian, syukur kita bisa syuting kembali. Mudah-mudahan Bung Alfian sehat, semangat, Amin, ceria ya Bung Alfian. Karena kayaknya kesehatan dan keceriaan ulama dan tokoh-tokoh Islam itu menjadi semangat juga buat umat. Baik, Bung Alfian, setelah kemarin hasil quick count lah, bisa dibilang Pramono Anung itu bisa dibilang unggul daripada Ridho, Bung Alfian. Nah, lalu muncul kelakarnya Ahok, Bung Alfian. Judulnya adalah Kelakar Ahok Soal Pilkada 2024. Lebih oke, nggak ada yang bisa jual ayat mayat. Nah, Bung Alfian, kayaknya Ahok ini masih belum terima karena dulu kita demo besar-besaran, akhirnya dia dipenjara. Padahal kan dia dipenjara karena ucapannya dia, Bung Alfian. Bagaimana respon Bung Alfian tentang ini? Ya, menurut saya kalimat itu sangat tidak pantas. Ya. Pertama, saya ingin mengingatkan Saudara Basuki Cahayapurnama, Anda tuh jangan belacot mulu ngomongnya gitu. Saya ingin katakan sebagai tokoh publik, Anda harus bisa menjaga perasaan umat Islam. Jangan kita terus-menerus sampai kepada sebuah tuntutan toleransi, memahami orang lain, kebinekaan. Dan kepada pemirsa, saya ingin mengatakan ucapan ayat mayat ini menurut saya tetap harus disoal. Pengertiannya, tolonglah ya. Kalau Anda nggak mau minta maaf, ya berarti Anda memang nantang lagi, nggak apa-apa. Saya pikir buat pemirsa seluruh Indonesia, seluruh dunia, yang namanya Ahok ini dia memang orang yang berkarakter konfrontatif dengan Islam secara akidah. Ya, yang sangat sering dia memberikan proses pelecehan dari dia melarang kita menyembelih hewan kurban di lingkar sekolah. Dia melarang kegiatan-kegiatan dakwah di lingkar kelurahan dan kecamatan itu resmi. Cuman memang para camat dan lurah pada tahun 2014, 2015, 2016 nggak ada yang berani ngomong. Nah, itu mungkin salah satu hal yang membuat terjadinya anti klimaks dan balik kanannya orang, kemudian membuat kemenangan Pak Anies Rashid Baswedan cukup signifikan. Sekali lagi, saya pikir cabut omongan itu dan Anda harus minta maaf secara terbuka. Dan kemudian kami akan mencatat bahwa Anda memang punya rekam jejak. Dan kalau Quran menyebutnya, apa yang keluar dari mulutnya, sesungguhnya di hati mereka itu lebih sadis lagi, lebih kejam lagi, lebih sangat tidak toleransi lagi. Bagi para pemirsa, nanti dilihat surat Ali Imran, surat ketiga ayat 118, itu di kalimat terakhir ada kata-kata dalam firman Allah, sesungguhnya apa yang keluar dari mulut mereka, di hati mereka lebih sadis lagi, lebih kejam lagi, lebih jahat lagi, dan lebih negatif lagi. Begitu Bung kameramen. Iya Bung Alfian, saya menangkap maksud dan semangat Bung Alfian. Memang Ahok ini ya namanya orang kafir ya Bung Alfian. Mulutnya sopan aja, di hatinya kok hancur ya Bung Alfian kalau Al-Quran. Apalagi di mulutnya kotor kayak Ahok, di dalamnya lebih busuk lagi. Dan Bung Alfian, memang timnya Pram itu memang sering menggaungkan Bung Alfian kalau berpolitik itu gunakan akal sehat. Jangan gunakan ayat. Ini salah satu tim suksesnya ya, yang kemarin caleg PKS itu saya sampaikan Bung Alfian. Nah, kembali ke Ahok Bung Alfian. Memang kalau kita melihat Ahok, kan memang ada Bung Alfian ayat yang kalau misalkan dia diajak sholat nggak mau atau apa nggak mau gitu kan Bung Alfian ya, jangan disolatin. Memang ada kan dalil yang ya, jangan mensolatin jenazah orang munafik. Nah, itu kan artinya Bung Alfian, ayat tentang tersebut, tentang munafik ditolak. Ayat tentang memilih pemimpin
Muslim ditolak. Jadi mereka ini apa ya Bang Alfian? Apa ya? Ingin menang, yaitu karena usaha gua, bukan karena Allah, bukan karena ada arahan Allah. Nah ini gimana ya Bang Alfian? Menurut saya ini bisa jadi bahaya Bang Alfian, karena orang akhirnya ujungnya adalah mengabaikan ikut serta atau adanya takdir Tuhan atau takdir Allah. Ini bagaimana Bang Alfian? Pertama saya merespon dulu ya, orang yang pernah jadi caleg PKS itu. Menurut saya ini juga bagian yang harus dikonfrontasi ya. Kepada saudara Fulan, saya ingin mengatakan omongan Anda, saya tantang Anda kita bisa bicara secara akademis dan secara satria ya. Apakah dengan begitu Anda ingin mengatakan bahwa ayat Quran itu tidak sesuai dengan akal sehat? Nah itu kalimat gitu. Gunakan akal sehat, jangan gunakan ayat. Itu kan sama juga akal sehat itu lebih tinggi derajatnya daripada ayat-ayat Allah. Saya ingin katakan dengan tegas, saya adalah orang yang bernama Alfian, anak Betawi asal Sumatera Barat, dan saya menyatakan pernyataan Anda menyinggung nilai-nilai transcendence, dan Anda sebagai Muslim juga mestinya Anda tidak bicara begitu. Belajar agama lagi dengan baik, karena ini menurut saya sebuah sesat fikir. Ya, akal sehat sangat diajarkan oleh Al-Quran. Afala ta'kirun, afala tatafakkarun, afala yatadabbarun. Artinya kepada seluruh pemirsa, ini sebuah pertarungan yang memang sedang berjalan antara hak dan batil, antara Islam dan Islamofobia, dan antara yang lain. Maka untuk itu, menghadapi dinamika yang kemudian seolah-olah kita ini terus dalam pusaran bully, maka saya menghimbau, mari kita lakukan konsolidasi, kaderisasi, dan reedukasi yang intens, yang tentunya akan kita arahkan kepada membangun kekuatan umat Islam dalam seluruh sektor kehidupan di dunia, termasuk kekuatan politik. Dan saya himbau kepada yang menyebut gunakan akal sehat, jangan gunakan ayat. Anda juga harus mencabut omongan itu, karena bagaimanapun itu menurut saya Anda telah menghina agama Anda sendiri. Dan Anda harus istighfar, Anda harus mohon ampun pada Allah. Tidak pantas bagi seorang Muslim mengatakan kalimat yang sesungguhnya itu sampai kepada bentuk pelecehan gitu, Bu. Ya, Bung Alfian, beliau juga yang mengkampanyekan Islam yes, partai Islam no. Akhirnya mungkin itu gara-gara kecewa Bung Alfian dia pada PKS, akhirnya keluarlah kalimat-kalimat mutiara versi beliau yang tadi awal itu kan gunakan akal sehat, jangan gunakan ayat, kemudian partai Islam Islam yes, partai Islam no. Nah ini kan Bung Alfian, proses sekularisasi ini akhirnya jadi dianggap benar Bung Alfian. Apalagi kan orang-orang ini ya bisa dibilang pendukung Anies ini kan yang mendukung Pram ya. Akhirnya kan dia karena kena vibes dari TikTok misalkan Bung Alfian. Karena juga nggak suka sama Jokowi. Kita juga sulit menyalahkan itu Bung Alfian. Nah tapi kalau akhirnya dia mengabaikan atau memisahkan ya Bung Alfian, kelakuan kita di dunia yaitu politik, kegiatan kita di dunia yaitu politik dengan agama, berarti kan yang sering Bung Alfian sering ingatkan, caranya, niatnya, caranya, tujuannya. Jadi tidak mungkin kita harapkan mereka punya tujuan untuk kebaikan agama ya Bung Alfian. Jadi mungkin Bung Alfian untuk akhir sesi kali ini Bung Alfian, menurut Bung Alfian, pernyataan Ahok itu perlu nggak sih Bung Alfian MUI memberikan statement? Itu yang pertama. Dan yang kedua, menurut saya berarti kan mereka punya semangat Bung Alfian untuk merusak generasi kita dengan sekularisme ini. Dan yang terakhir mungkin pesan Bung Alfian untuk warga Betawi. Nah, anggaplah Bung Alfian, ini satu putaran anggap. Berarti kan ini sangat menjadi pelajaran buat kita Bung Alfian, bahwa Jakarta kita kecolongan, kehilangan Anies, dapetnya PDIP. Kira-kira gitu. Jadi untuk closingnya silakan Bung Alfian. Ada 3 atau lebih yang akan saya sampaikan. Yang pertama buat Ahok. Buat Ahok ini harus kita pertegas bahwa Ahok memang begitu aslinya. Mulutnya comel, ngomongnya nggak pernah mempertentangkan perasaan orang lain, benar menurut mulutnya sendiri, bukan menurut otak, tapi menurut mulutnya dia benar gitu kan itu. Yang kedua, Bung Kameramen, pernyataan mantan caleg PKS yang menjadi pendukung Pram pada kali ini itu menurut saya sedang memanggil ulang memori Nurcholish Madjid. Di tahun 1970-an ada seorang sekoleris yang sangat dihadapi secara serius oleh Profesor Dr. Rasidi atau Bang Ridwan Saidi dan banyak ulama-ulama dan intelektual Islam mengkonfrontasi karena persis kalimatnya. Ya, Islam yes, partai Islam no. Nah, itu
itu adalah satu pernyataan yang menyiratkan tumbuhnya jiwa la ilmaniyah. Itu adalah ekspresi daripada orang yang berpandangan sekuler. Jangan Anda kecewa dengan Partai Islam PKS, lalu Anda menuduhkan kepada pergerakan Partai Islam dengan generalisasi seperti itu. Saya yang lama aktif dalam gerakan partai politik Islam, termasuk hari ini pun saya masih terlibat dalam gerakan penyadaran dan pendidikan politik Islam. Saya menolak pendapat Anda. Yang benar adalah Islam yes, Partai Islam yes, konglomerat Islam yes, perbankan Islam yes, yang lain-lain dengan sistem Islam yes. Nah, kemudian buat seluruh masyarakat Indonesia, saya ingin menghimbau, jangan lemah, jangan anti klimaks, jangan mundur. Untuk Jakarta, dia adalah pembuktian bahwa di Jakarta tidak bisa diatur oleh Mulyono. Adapun orang-orang yang cenderung memihak kepada pasangan nomor 3, itu sebetulnya adalah, maaf, nomor 1 ya? Yang Ridho. Ya, Ridho maaf, yang nomor 1 saya salah sebut. Itu bukan karena kita menginginkan Mulyono. Kita di sana masih melihat sahabat kita dari Partai Keadilan Sejahtera. Dan itu adalah sebagai terah. Dan kita bisa lihat angkanya masih 40-an%. Artinya masyarakat masih bisa diajak untuk memahamkan bahwa perjuangan dalam perspektif agama dan politik Islam adalah bagian daripada orang-orang tanah Betawi. Ya, jadi artinya perbedaan antara yang Anda bangga-banggakan itu tidak dalam posisi kita katakanlah menolak Anies Rashid Baswedan. Jadi buat Pak Anies, saya dari dulu tidak pernah bergeser untuk tetap mendukung Anda. Tergantung apakah Anda akan mengatakan hal yang sama ya dengan pernyataan itu, atau Anda akan mengingatkan dia. Jangan gitu dong ngomongnya, karena bagaimanapun seorang muslim itu punya prinsip, ya ayyuhallazina amanu udkhulu fisilmi kafah. Orang-orang yang beriman masuk dalam Islam secara keseluruhan. Jadi andaikan putaran ini terjadi satu putaran saja, atau ada mekanisme lain, karena ini baru 1-2 hari berselang, jadi kita belum punya pengetahuan yang fix gitu, Bung Kameramen. Maka intinya buat seluruh warga Jakarta, kita ingin katakan Jakarta adalah milik orang-orang yang berketuhanan yang Maha Esa. Bukan orang yang menganggap remeh firman-firman Tuhan, wahyu-wahyu Allah Subhanahu wa taala, dan petunjuk dan pedoman dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi saya katakan dengan tegas, Ahok, Anda telah kembali mengulang untuk membuat kami berhitung apakah kami akan kembali membahasakan bahwa Anda masuk lagi ke area-area yang membuat kami akan mempersoalkan Anda sebagai sebuah delik aduan atau delik kelakuan. Dan kepada yang tadi itu, manusia fulan itu, saya nyatakan, Anda silahkan ada di sana, saya ada di sini. Saya nggak pernah menghina Anda dan nggak pernah menghina agama saya. Anda juga Islam, tolong jaga mulut. Jangan menghina Islamnya. Kekurangan cocok Anda dengan PKS itu urusan pribadi Anda. Dan saya yang lama bergerak dalam gerakan politik Islam ingin mengatakan PKS adalah mutiara politik umat Islam. Kekurangan pasti ada pada orangnya, bukan pada hasil musyawarah yang disepakati untuk melakukan kekurangan atau kecurangan atau kejahatan. Sekian dari saya. Semoga semua masyarakat di Indonesia siap menjaga Indonesia, NKRI yang berdaulat atas berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala, negeri baldatun thayyibatun warabun ghafur yang terus bergerak untuk izul Islam wal muslimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.